ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya Allah Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Setelah 2 bulan kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan kita pada bulan Ramadan, sekarang kita ada pada bulan Ramadan. Bulan Rajab kita minta supaya diberkahi. Bulan Sya'ban kita minta supaya kita mendapatkan berkah. Tapi untuk bulan Ramadan kita hanya minta supaya sampai saja. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kepada kami pada bulan Rajab dan berkahi untuk kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doanya bukan dan juga bulan Ramadan, bukan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa Ramadan, bukan. Tapi untuk Ramadan ini cuma sampai saja. Dan sekarang Allah Ta'ala telah kabulkan doa kita. Kita ada pada bulan Ramadan. Kenapa kok kita mintanya cuma disampaikan pada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini sudah berkah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang penuh ampunan, dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Sehingga kita hanya minta sampai saja. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, malam pertama datangnya bulan Ramadan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa orang yang beriman kepada Allah. Jadi belum apa-apa sudah sampai. Tapi tetap ada saja orang yang tidak mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Ada orang yang dikehendaki masuk pada bulan Ramadan, sebenarnya dia dikehendaki untuk mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Tapi ada saja orang yang tidak mau. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan difahamkan dalam agama. Orang yang tahu agama, orang yang paham agama, sebenarnya dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang tahu agama, orang yang paham agama, tapi tidak mau baik.
Orang yang mencuri itu bukan dia nggak mau, nggak tahu kebaikan, Pak. Sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala kalau mencuri itu dosa haram, tapi tetap ada orang yang mencuri. Sehingga di dalam kitab Ihya ditulis ada ulama itu ulama yang baik, ada ulama yang ulama yang buruk itu juga ada. Padahal yang namanya ulama juga sudah diberikan kepahaman oleh Allah Ta'ala dalam agama. Orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala itu bukan berarti dia tidak paham, dia paham. Yang namanya agama dengan dunia itu, Pak, kalau dunia itu mudah difahami tapi sulit mencarinya, sulit mendapatkannya. Kalau akhirat itu sulit difahami tapi mudah mencarinya. Dalam hadis dikatakan sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ini susah dipahami, Pak, tapi mudah mencarinya. Tinggal datang ke masjid atau dengar adzan, kita ambil air wudhu, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, sudah selesai. Tapi kalau dunia, Masya Allah, punya kebun sawit, wah ini 1 hektar. Kalau 1 hektar berarti paling tidak ini bisa ditanam 100 pokok. Kalau 100 pokok misalnya ini, 1 pokoknya kok keluar setiap 1 bulan itu dipanen 2 kali, sekali panen itu kok misalnya ini kok kita bisa ambil 10 kilo atau 20 kilo, maka nanti semua itu akan dalam 1 bulan bisa sampai mendapatkan 6 juta misalnya. Mudah ngitungnya, Pak. Sekilo 3.500 atau mungkin 3.000. Berarti kalau dapat 2 ton sudah 6 juta, selesai sudah. Tapi Pak, baru punya tanahnya tok, mendapatkannya masih perlu diolah, harus ditanam dulu, nanti tanam pun butuh pupuk, butuh perawatan, sampai panen masih butuh waktu sekian tahun. Lama dunia itu. Makanya kalau ada orang diberi kepahaman agama ini, Masya Allah, jarang orang diberikan kepahaman agama. Tetapi kadang-kadang sudah diberikan kepahaman agama, diberi pengetahuan dengan agama, tetapi tidak mau baik, ada. Begitu juga orang yang masuk pada bulan Ramadan, itu sebenarnya Allah Ta'ala menghendaki mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Allah Ta'ala menghendaki dia akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tapi ada juga yang tidak dapat, Pak. Sampai dalam satu hadis sahih disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, sahabat sedang duduk-duduk di masjid, Nabi mengatakan, mendekatlah kalian ke depan mimbar. Kemudian sahabat mendekat merapat ke depan mimbar. Kemudian Nabi naik tangga pertama, tangga mimbar pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Hadis ini masyhur sekali. Setiap bulan Ramadan ada yang menyampaikan hadis ini. Nanti yang ketiga amin. Maka setelah turun Nabi tidak mengatakan apa-apa, cuma amin, amin, amin itu saja. Setelah turun sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi adalah Allah Ta'ala semoga melaknati orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Jadi ada, Pak, orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Puasa nggak mau, silaturahim nggak mau, bahkan memutuskan saudara, hanya sekedar bangun malam saja males, istighfar tidak mau. Kalau orang seperti ini maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Nampak berkahnya bulan Ramadan. Berkahnya bulan Ramadan ini nampak, padahal biasanya berkah itu tidak nampak, Pak. Berkah itu ulama mengatakan seperti vitamin. Kita makan tidak
melihat apa-apa reaksinya, tetapi kita merasakan. Tapi bulan Ramadan ini berkahnya nampak. Contohnya apa? Masjid jadi penuh, ini berkahnya Ramadan. Kita mudah baca Al-Quran, ini berkahnya Ramadan. Kita mudah untuk tahajud, ini berkahnya Ramadan. Kita mudah untuk beramal sedekah, ini juga berkahnya Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang kita tidak kerjakan di luar Ramadan, kita mudah untuk mengerjakannya pada bulan Ramadan. Ini tanda keberkahan bulan Ramadan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Ramadan ini, Pak, orang akan mendapatkan kualitas Ramadan bukan hanya sekedar kuantitasnya. Ramadan ini waktu, Ramadan ini bulan. Yang namanya bulan ataupun waktu, ulama mengatakan ini adalah dzaraf. Dzaraf itu tidak ada hubungan dengan apapun kecuali apa yang ada di dalamnya. Kita mengatakan hari Jumat hari terbaik kalau orang itu buat amal, Pak. Kita mengatakan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik kalau kita buat amal. Kalau tidak ada amal, apa manfaatnya Ramadan datang kepada kita? Waktunya 29, waktunya mungkin 30 hari, tapi yang dinilai Allah Ta'ala bukan waktunya, tapi amalnya. Ada orang membeli beras, Pak, karungnya karung 50 kilo, setengah kintal, tapi isinya cuma 10 kilo. Kira-kira kita mau membayar berapa? Ini harus dibayar 50 kilo ini. Loh, kenapa karungnya 50 kilo Pak Ustadz? Tapi kan isinya cuma 10 kilo. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala di dalam Ramadan ini bukan waktunya 1 bulan, bukan 29 hari, bukan 30 hari, bukan. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah isinya Ramadan. Isi yang ada di dalam waktu bulan Ramadan itu. Kalau isinya kok cuma 10 hari, ya berarti yang berkah cuma 10 hari. Kalau isinya kok cuma 2 hari, berarti yang dihargai oleh Allah Ta'ala cuma 2 hari. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, semua amal baik yang kita kerjakan, bahkan ketika kita meninggalkan kemaksiatan walaupun tidak ada niat pun, kita mendapatkan pahala. Dalam hadis dikatakan naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang puasa pada bulan Ramadan itu jadi ibadah, Pak. Coba tidur saja jadi ibadah, apalagi yang buat amal lain. Nah, ini tidak ada orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi malah digunakan untuk maksiat kepada Allah, tetapi waktunya malah dibuang begitu saja, digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sementara amalan-amalan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan fardu, amalan sunnah akan diberi pahala fardu. Setiap amalan fardu minimal akan dilipat gandakan 70 kali. Kita membaca subhanallah pada bulan Ramadan sama seperti kita membaca subhanallah subhanallah sampai 70 kali di luar bulan Ramadan. Kita bersedekah 1000 pada bulan Ramadan sama seperti dengan kita bersedekah 70.000 di bulan Ramadan. Ini kesempatan, pahala diobral oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tidak mau mengamalkan, tidak mau buat amal baik, apa yang didapatkan hanya lewatnya bulan Ramadan saja. Berputar lagi, besok tahun depan datang lagi Ramadan, berputar lagi tahun depannya lagi datang lagi Ramadan, berputar lagi tahun depannya lagi. Berapa tahun kita ketemu dengan bulan Ramadan? Sekarang kita muhasabah, amal kita pada 1 bulan Ramadan ini sebenarnya berapa hari, sebenarnya berapa persen dari bulan Ramadan yang kita gunakan untuk beramal baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah pentingnya kita muhasabah, kita mengoreksi supaya amal kita meningkat, supaya kualitas puasa kita meningkat. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar hanya capek untuk sholat tarawih,
bukan hanya sekedar ikut tadarus, bukan, tetapi bagaimana amal-amal yang kita kerjakan, walaupun mungkin amalnya sama dengan tahun kemarin, tetapi paling tidak kualitasnya berbeda dengan tahun kemarin. Puasanya sama 30 hari dengan tahun kemarin, tetapi kualitasnya berbeda dari tahun kemarin. Apa yang menjadikan amal kita ini kualitasnya berbeda dengan amal yang lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada 2 syarat amal ini akan bertambah kualitasnya. Bahkan yang satu ini menjadi 2, artinya 3 perkara yang menjadikan amal kita ini bisa bertambah nilainya di sisi Allah. Yang pertama apa? Jelas Nabi bersabda, barang siapa yang puasa man shoma ramadhana pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman satu, yang kedua wal ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Nabi tidak mengatakan 1 hari yang sudah lewat, Nabi tidak mengatakan 1 tahun yang sudah lewat, Nabi tidak mengatakan 10 tahun yang sudah lewat. Kalau dalam hadis puasa yang lain mungkin puasa Arafah maka akan diampuni dosa yang 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Untuk Ramadan tidak. Kita puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala, semua dosa yang sudah lewat. Subhanallah. Tapi syaratnya apa? Pertama adalah iman. Iman. Kalau tidak punya iman, maka walaupun puasa seperti orang layaknya orang Islam, tetap tidak dapat pahala. Guru saya dulu sering cerita, ada 1 orang China di Magelang, itu setiap Ramadan dia puasa. Pokoknya kalau orang Islam puasa, dia ikut puasa. Dan anehnya puasanya itu pokoknya setiap adzan subuh dia nggak mau makan dan tidak mau berbuka sebelum mendengar adzan maghrib, walaupun kurang 1 detik tidak mau. Ini sudah waktunya, belum ada adzan katanya. Ketika ditanya sama orang Islam, kok sampean kok puasa seperti ini, kenapa? Saya nggak tahu, pokoknya kalau waktunya orang-orang Islam puasa, saya itu kalau puasa badan saya enak katanya. Ya jelas Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Kalau untuk badan dia dapatkan, tetapi apakah pahala didapatkan? Tidak dapat. Kenapa? Karena iman ini seperti angka 1, amal-amal yang lain ini seperti angka 0. Walaupun 1000 angka 0, walaupun 1.000.000 angka 0, dijajar semuanya, kalau nggak ada angka 1-nya apa manfaatnya? Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau punya angka 1 ini modal. Kasih 01 jadi 10, kasih 02 jadi 100, kasih 03 jadi 1000, begitu seterusnya. Makanya orang-orang yang tidak beriman ketika dia beramal baik, Allah Ta'ala kadang-kadang langsung berikan balasannya di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mau menyimpannya untuk di akhirat. Allah Ta'ala tidak mau punya hutang budi kepada orang-orang yang tidak beriman, diberikan langsung. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat pertama adalah iman. Semakin kuat iman seseorang, maka kualitas puasanya akan semakin baik. Bagaimana kita membaca sejarah puasanya ulama-ulama terdahulu, puasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika orang itu imannya kuat, maka sholatnya akan baik. Ketika imannya kuat, maka puasanya akan baik. Ketika imannya kuat, maka baca Qur'annya akan semangat. Ketika imannya kuat, dia akan menjaga matanya dengan baik. Ketika imannya kuat, maka dia akan menjaga telinganya dari maksiat dengan baik, akan menjaga lisannya dan sebagainya. Dalam hadis banyak sekali disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, sambunglah saudaranya.
Barang siapa yang iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Barang siapa yang iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, begitu terus, banyak sekali. Artinya apa? Ketika iman seseorang ini kuat, maka ibadahnya akan menjadi baik. Ketika iman ini kuat pada diri seseorang, maka muamalahnya akan menjadi baik. Ketika iman ini kuat dalam diri seseorang, maka akhlaknya akan menjadi baik, muasyarahnya akan menjadi baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling sayang kepada istrinya, dan aku adalah paling sayang kepada istriku, kata Nabi. Jadi iman hubungannya dengan muasyarah. Ada lagi yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hubungannya dengan akhlak. Jadi pertama yang kita kuatkan adalah iman dulu. Iman itu apa? Kita sering mendengar ustadz-ustadz yang menyampaikan iman ini adalah ucapan dengan lisan atau persaksian dengan lisan, kemudian pembenaran dengan hati, kemudian amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Kalau hanya mengucapkan kalimat syahadat, qalatil a'rabu amanna, ada orang, sekumpulan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Allah Ta'ala tegur, qalatil a'rabu amanna. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kalian sudah Islam. Kalau Islam sudah, Pak, tapi kalau iman nanti dulu. Makanya nggak ada agama iman, nggak ada, adanya agama Islam. Karena mengucapkan kalimat syahadat langsung masuk kategori Islam, tapi iman nanti dulu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita menguatkan iman yang ada dalam hati ini? Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengusahakan iman bagaimana kuat di dalam hati, memasukkan iman yang cuma dari lisan sampai ke dalam hati. Berapa tahun sahabat ditempa oleh Rasulullah? Kurang lebih 13 tahun, paling tidak 10 tahun. Mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ada perintah apa-apa. Sholat belum ada, zakat apalagi, puasa masih jauh, haji nanti terakhir. Terus apa kerjaan Nabi dan para sahabat? Memupuk bagaimana iman menjadi kuat, menyiapkan bagaimana iman sahabat menjadi kuat, sehingga ketika mendapatkan perintah-perintah Allah Ta'ala berikutnya mereka siap. Baru tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 10 setelah kenabian, bukan setelah hijrahnya Nabi, 10 tahun atau 9 tahun setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul, diangkatnya Muhammad menjadi Nabi, baru ada perintah sholat. Terus sebelum itu apa kerjaan sahabat? Sholat tidak ada kewajiban, zakat belum ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu gembleng oleh Allah Ta'ala bagaimana menguatkan iman mereka, sampai di titik ketika mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ditindih perutnya dengan batu, ditelentangkan di atas padang pasir. Apa yang terucap dari mulut Bilal? Ahad, ahad, ahad. Subhanallah. Ulama ahli hadis mengatakan, kenapa kok yang keluar dari mulut Bilal kok ahad, bukan Rahman atau Rahim, padahal sifatnya Allah Ta'ala banyak. Kalau Ar-Rahim kan kasih sayang, nanti mereka akan sayang kepada Bilal. Coba di saat disiksa seperti itu, yang keluar ahad. Dan lafal ahad ini yang paling dibenci oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka tidak bisa terima, akal mereka tidak bisa masuk. Kalau Tuhan yang ada 360 saja tidak bisa menyelesaikan masalah, kok ini cuma satu nggak bisa? Seakan-akan Bilal itu mengucapkan ahad sambil menantang orang-orang Quraisy.
Iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh, sehingga ketika ada panggilan hijrah untuk meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan kampung halamannya, mereka hijrah ke Madinah. Subhanallah, kuat mereka. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala puasa, ada yang sampai pingsan. Kenapa? Karena untuk mempertahankan iman mereka. Sehingga ketika diperintahkan sholat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak 50 engkau terima semuanya? Kenapa? Karena dalam diri mereka ada kesiapan iman. Sementara hari ini kita, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, puasa hanya untuk rutinitas saja, sholat hanya sekedar karena perintah Allah Ta'ala kita jalankan, selesai sudah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana iman ini kita tingkatkan. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah mengatakan, hati ini laksana danau yang dialiri oleh 4 aliran sungai. Setiap aliran sungai yang masuk ke dalam danau itu akan memengaruhi air yang ada dalam danau. Satu, alirannya dari lisan kita. Apa yang kita ucapkan akan masuk ke dalam hati. Yang kedua, dari telinga kita, apa yang kita dengarkan akan masuk ke dalam hati. Yang ketiga, mata kita, apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati. Yang keempat, pikiran kita, apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam hati. Sekarang kita pikir sama-sama, Pak. 4 perkara ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita bicarakan hari-hari. Kalau yang kita bicarakan kok masalah perdagangan terus, ya yang masuk ke dalam hati dagang. Kalau yang kita pikirkan kok anak istri kita terus, maka nanti yang akan masuk ke dalam hati anak dan istri kita. Kalau yang kita lihat setiap hari kok maksiat terus, yang akan masuk ke dalam hati maksiat, keinginan maksiat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita rubah yang hari-hari kita hanya bicara dunia, hari-hari kita bicara perkara-perkara yang ada di atas bumi, di bawah langit. Sekarang kita akan bicarakan apa yang ada di atas langit, di bawah bumi. Kita akan dengarkan pembicaraan orang-orang yang mengajak kita taat kepada Allah. Kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita dengarkan bacaan-bacaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti yang masuk ke dalam hati kita ini kebesaran Allah. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, yang akan tumpah dari lisan kita ini adalah apa yang ada dalam hati kita. Karena nggak bisa dibohongi. Mungkin sekarang kita bisa bohong, tapi ketika orang mau meninggal dunia nggak bisa bohong, Pak. Apa yang ada dalam hatinya akan keluar. Kalau dalam hatinya kok ada kebesaran Allah, akan mudah la ilaha illallah. Tapi kalau yang ada dalam hatinya kok anaknya, Masya Allah, mau meninggal dunia ditalkin suruh kalimat la ilaha illallah, anakku yang Surabaya kapan pulangnya? Ini yang di Palembang juga belum nongol, kapan datang lagi ini? Ini Pak, susah kita. Makanya kita sering bicara kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita melihat langit, di situ ada kebesaran Allah. Kita melihat unta, di situ ada kebesaran Allah. Kita melihat gunung, di situ ada kebesaran Allah. Bahkan yang ada pada diri kita ini semua berjalan dengan kebesaran Allah. Sekali saja Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita, nggak usah banyak-banyak, Pak. Ditahan saja kita dari kentut, bingung kita sudah. Apalagi kok perkara besar jantung kita dihentikan oleh Allah Ta'ala, selesai sudah. Semua yang menjalankan Allah Ta'ala, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita berangan-angan, dan ketika itu kita pikirkan, iman kita akan meningkat, sehingga kita lebih mudah kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa kita ini terlalu banyak diberikan hutang budi oleh Allah Ta'ala. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita berjalan di atas buminya Allah, kita makan dari rezekinya Allah, sehat disehatkan oleh Allah, semua dari Allah, tetapi semua kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ketika kita taat pun bukan karena Allah,
kita puasa karena malu dengan tetangga kita. Kita tarawih karena ada unsur perkara yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang menjadikan kualitas amal kita ini menurun. Kenapa? Karena iman kita ini lemah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita buat amal? Kita buat amal ini dengan kekuatan iman. Dalam kitab Fiqhus Sirah, Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan iman kita itu akan bisa meningkat bukan hanya sekedar belajar tok, bukan. Kalau hanya belajar itu nanti yang masuk di otak kita saja. Kita tahu Allah Ta'ala ada, tahu. Kita tahu sifat Allah Ta'ala banyak, kita tahu. Tetapi karena hanya pengetahuan saja, tidak masuk ke dalam hati, Pak. Nggak masuk ke dalam hati. Yang masuk adalah ke dalam pikiran kita. Kalau yang masuk ke dalam pikirannya, maka orang sekarang banyak orang pinter, Pak. Tapi semakin pinter bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh pada Allah. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Ta'ala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang perguruan tinggi Islam berapa yang ada, pondok pesantren berapa yang ada, kajian-kajian berapa yang ada, tetapi kita lihat masjid semakin kosong. Kita lihat orang korupsi semakin banyak. Kita lihat maksiat semakin banyak. Kenapa? Karena ilmu yang dikedepankan sementara iman masih lemah. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu mereka mengatakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran fazdada imanuna. Kami dulu belajar iman dulu. Berapa tahun? 9 tahun. Kemudian baru kami belajar Al-Quran. Maka kemudian iman kami bertambah. Hari ini kita belajar Al-Quran tetapi imannya tidak bertambah. Kenapa? Karena kita tidak belajar dengan iman. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama akan meningkatkan kualitas puasa kita adalah iman kita. Semakin meningkat imannya, kita puasa bukan karena apa-apa, tapi karena kecintaan kita kepada Allah. Kita puasa bukan karena apa-apa, karena kita merasa diri kita adalah hamba Allah. Semua dikasih oleh Allah. Allah Ta'ala cuma minta kita lapar 1 hari saja, menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan tangan kita, menahan pikiran kita dari perkara-perkara yang menjauhkan diri kita dari Allah. Cuma sebentar, 1 hari saja. Nanti malam digunakan untuk taat kepada Allah, itu pun cuma 1 bulan, tidak 12 bulan penuh, Pak. Maka kita berusaha. Kemudian yang kedua adalah ikhtisab. Ikhtisab ini ada 2. Yang pertama adalah kaifiyah, yang kedua adalah niat. Yang pertama adalah cara, imanan wahtisaban. Ini yang kedua adalah caranya, dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang beriman, walaupun dia puasa, tapi kalau tidak sesuai dengan cara Nabi tidak dapat pahala, Pak. Ada orang mau operasi, maka dokternya bilang besok operasinya jam 8, mulai jam 10 malam sudah tidak boleh makan, Pak. Atau mungkin besok operasinya jam 12, jam 10 malam sudah nggak boleh makan. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum mulai jam 10. Disuruh lapar, Pak. Berapa jam? 14 jam. Lebih lama daripada kita puasa sekarang. Tapi karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka dia nggak dapat pahala dari puasanya itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Hari ini mungkin ada orang lapar, Pak. Hari ini ada orang yang puasa nampaknya tetapi tidak dapat apa-apa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba shaimin laisa min siyami illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illas sahar.
Dan banyak sekali orang yang bangun malam, sholat malam, tidak dapat apa-apa kecuali cuma ngantuk saja. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Puasa memang puasa tapi maksiat jalan terus. Puasa memang puasa tetapi lesannya terus saja menggunjing saudaranya. Puasa memang puasa tetapi sukanya memecah belah umat. Puasa memang puasa tetapi lesannya tidak dijaga dari perkataan-perkataan buruk. Maka orang ini mungkin puasanya sah tetapi pahalanya nggak dapat. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita puasa bukan hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana anggota badan kita pun kita jaga, bahkan hati kita jaga, sehingga puasa kita semakin tambah kualitasnya, sehingga puasa kita semakin hari semakin meningkat, sehingga puasa kita semakin hari semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Banyak sekali ada yang disampaikan oleh Nabi itu membatalkan puasa, tapi ada juga yang disampaikan oleh Nabi itu membatalkan pahalanya puasa atau merusak pahalanya puasa. Kalau yang membatalkan puasa jelas dia makan, dia minum jelas dengan sengaja. Tapi kalau yang membatalkan pahalanya puasa ini kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sengaja, kadang-kadang kita tidak perhatian, ternyata ini telah membatalkan pahala puasa kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melihat apa yang diperhatikan oleh Nabi, apa yang sudah diberikan perhatian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan, ini perbanyak, ini kurangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak 4 perkara. 2 perkara yang itu akan menyenangkan Allah Ta'ala, 2 perkara yang mana itu kita pasti akan membutuhkannya. Apa itu? Yang pertama yang Allah Ta'ala akan senang dengan apa yang kita kerjakan, di antaranya adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah istighfar, astaghfirullah. 2 perkara kita pasti membutuhkannya. Yang pertama kita meminta kepada surga, minta kepada Allah terhadap surga, meminta surga kepada Allah, nas'alukal jannah. Yang kedua adalah minta perlindungan dari api neraka. Nabi memerintahkan kita memperbanyak doa itu. Nabi juga memerintahkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maka bagaimana kita memperbanyak Al-Quran? Bahkan diajarkan oleh malaikat Jibril dengan Nabi baca Al-Qurannya dengan cara tadarus. Satu membaca, satu mendengarkan. Bukan banyak-banyakan Pak, tapi ini untuk pembenaran, untuk pembenahan dalam baca Al-Quran. Nabi kadang-kadang 1 ayat dengan malaikat Jibril ada yang salah dibenarkan. Ini wahana, tempat, waktu untuk memperbaiki Al-Quran kita. Bukan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas Al-Quran kita. 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau mungkin 10 orang. Nanti 1 orang membaca, 1 memperhatikan. Bukan 1 membaca, 1 di luar sambil nongkrong. Nanti kalau sudah selesai capek gantian masuk lagi, yang lain keluar lagi. Ini bukan tadarus Pak, ini bandungan Al-Quran. 1 ayat demi 1 ayat. Kalau perlu 1 ayat diulang lagi, 1 ayat diulang lagi, 1 ayat diulang lagi. Tapi kapan katamnya Pak Ustadz? Kalau kita mulai maka nanti akan selesai. Kita mulai pasti akan selesai. Kalau kita tahu ini kok perjalanannya jauh, ya mulainya lebih awal. Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang khawatir tidak sampai maka dia akan berangkat dari awal malam, lebih awal lagi. Karena kalau berangkatnya kok siang maka nggak akan sampai, berangkatnya lebih awal malam. Wa man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Kalau berangkatnya kok lebih awal maka dia akan sampai. Kalau tahu ini kok lama ya kita mulainya agak awal, nanti waktunya ditambah maka nanti akan sampai. Kita mulai saja. Yang memberikan keberkahan waktu itu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mulai nggak akan sampai, kita nggak akan mendapatkan keberkahan waktu tersebut. Kita bayangkan bagaimana Imam Syafi'i rahmatullah alaih, setiap Ramadan beliau bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali, 1 kali di luar sholat, 1 kali di dalam sholat. Coba
Kita mikirnya mesti, wah ini mesti bacanya ngebut ini. Enggak. Imam Syafi'i itu setiap baca Al-Quran dengan tartil. Orang mendengarkan nyaman, orang menyimak pun nyaman. Bahkan orang yang sholat di belakangnya pun ikut nyaman. Tetapi Al-Quran bisa selesai dalam satu hari di dalam sholatnya. Coba. Ini karena Allah Ta'ala berkahkan waktunya. Tidak terasa. Kita pun juga demikian, kalau setiap hari kita baca Al-Quran, maka kita tahu-tahu, oh ternyata 1/4 jam sudah dapat 1 juz. Oh 20 menit ternyata dapat 1 juz. Padahal bacanya juga masih sama saja, masih dieja dari satu huruf ke huruf yang lain. Tetapi karena Allah Ta'ala berkahkan waktunya, kadang-kadang kita sudah mendapatkan 1 juz dalam setengah jam. Ini berkah. Maka bagaimana kita dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan meningkatkan kualitas puasa kita. Amalan-amalan yang dianjurkan Nabi, seperti halnya diantaranya ta'jilul fitri atau ta'jilul iftar, ta'khirus sahur. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menyegerakan iftar, kemudian juga mengakhirkan sahur. Ini yang diajarkan Nabi. Jangan kita mentang-mentang sudah kenyang kemudian kita nggak mau sahur, tidak. Maulana Zakaria, pengarang kitab Fadhailul A'mal, beliau mengatakan ketika ada tamu-tamu mau diajak sahur, hayam bina ala ta'amil mubarak, ayo kita sini kita akan makan makanan berkah. Makanan sahur ini makanan berkah, Pak. Makanan yang berkah itu makanan sahur. Makanya jangan sampai kita kemudian kok makan sedikit, enggak, lebih banyak lebih baik. Kenapa? Karena itu berkah. Bagaimana menyikapi makanan berkah? Satu ketika Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad, muridnya. Kemudian ketika dikasih makanan yang banyak, Imam Syafi'i makan sampai kenyang. Sampai kenyang, sampai anaknya Imam Ahmad tuh heran, ini ulama kok makannya banyak banget katanya. Maka setelah selesai Imam Ahmad tanya, karena anaknya ini protes pada bapaknya, yang setiap hari didoakan oleh bapak, bahkan setiap selesai sholat ternyata ulamanya kok makannya banyak. Dulu itu ulama makan banyak itu aib, Pak. Maka ketika itu Imam Ahmad bertanya, wahai Syekh, apakah benar tadi malam engkau makan banyak? Kata Imam Syafi'i, iya. Loh, bukankah makan banyak itu merupakan perkara yang tidak baik? Itu kalau nggak berkah. Bukankah engkau mendengar bahwasanya makanan orang soleh itu adalah berkah? Dan saya mengamalkan itu karena saya kapan lagi saya akan makan makanan orang soleh? Kalau tidak ketika di sini maka aku habiskan supaya aku mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut, katanya. Hari ini kita tidak, Pak. Sahur buka makannya banyak, sahur males makan. Kenapa? Karena setan tahu ini makanan berkah, sehingga kita dibuat males untuk makan ketika itu. Padahal kalau kita makan banyak itu berkah di dalamnya, Pak. Dan itu nggak ada hisab. Kenapa? Karena itu diperintahkan Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan Nabi supaya kita makan makanan sahur. Bahkan dalam hadis dikatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang makan sahur. Makannya saja dirahmati oleh Allah Ta'ala. Coba. Kenapa? Karena mengikuti Nabi. Nih. Di antaranya lagi Nabi mengatakan termasuk sunnah adalah makan iftar dengan kurma. Tapi nggak bisa makan manis-manis, Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau Nabi mengatakan sunnah, kalau kita kok tidak senang, kita paksa, Pak. Kita paksa. Tapi kena penyakit gula, Pak Ustadz, sedikit. Tapi nggak berani, Pak Ustadz. Kenapa nggak berani? Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang tidak senang dengan apa yang disenangi Nabi, kalau ada orang yang tidak senang dengan sunnah, maka hatinya perlu dipertanyakan. Hatinya dipertanyakan. Nabi senang susu, kok kita tidak senang susu? Kenapa? Bukan masalah lisan kita, tapi hati kita. Nabi senang ad-duba wal qarra, Nabi senang timun, Nabi senang labu kuning. Kok kita nggak senang? Kenapa? Bukan karena lisan kita atau lidah kita, bukan, atau perut kita, bukan, tapi hati kita ada penyakit. Setiap apa yang disenangi Nabi, bagaimana kita ikut menyenangi.
Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sunnah Nabi kita hidupkan dalam puasa, maka kualitas puasa kita akan meningkat. Yang terakhir adalah ihtisab, itu bagaimana kita hanya berharap pahala dari Allah taala. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan apa-apa dari orang lain. Puasa supaya rezekinya berkah, bukan. Puasa supaya badannya sehat, bukan. Kita puasa karena ini perintah Allah, kita jalankan perintah Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala nggak usah banyak tanya. Tapi ikhlas kita semampunya masih seperti itu, Pak Ustadz. Yang namanya ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada orang ikhlas itu memang ada motifnya, Pak. Selama motif itu kok berharap dari Allah Ta'ala, itu masih ikhlas. Kita puasa misalnya kita puasa supaya apa? Supaya hidupnya berkah, supaya hidupnya tertata. Berarti modusnya untuk kita lagi. Sholat duha supaya apa? Supaya ekonominya lancar, lagi-lagi untuk kita. Tapi ini boleh. Memang ikhlas kita masih tingkatan sampai seperti itu. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka tidak akan terjadi kefakiran dalam kehidupannya. Kita baca surat Al-Waqiah supaya tidak fakir, boleh nggak? Boleh. Karena memang tingkatan ikhlas kita ini masih seperti itu. Kalau nggak diberikan fadilah, tidak berikan janji-janji oleh Rasulullah, tidak diberikan janji-janji oleh Allah Ta'ala, nggak mau kita buat amal. Kenapa kita mau buat amal? Masih ada janji dari Allah Ta'ala. Selama kita mengharapkannya dari Allah, ini masih benar. Yang tidak benar itu kalau kita mengharapkannya dari makhluk. Nak, kamu puasa, nanti kalau sudah selesai tak kasih duit 100.000. Nah ini berarti dia ngarep-arep duit 100.000. Nah kalau seperti ini kalau untuk orang-orang tua sudah nggak boleh seperti ini. Karena puasanya karena manusia, puasanya bukan karena Allah, puasanya bukan mengharap dari Allah, tetapi masih mengharap dari manusia. Nah kalau misalnya kok ada anak dibuat seperti itu, bagaimana? Untuk latihan silahkan, tetapi sampai pada titik di mana dia semua amal dia karena Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhlas ini ada yang mungkin masih mengharapkan dunia dari Allah. Yang kedua mungkin ikhlas ini karena dia berharap akhirat dari Allah supaya masuk surga. Dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya nanti di akhirat ada satu pintu namanya, ada surga yang namanya pintu Rayyan, yang mana itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Oh, saya berharap bisa masuk dari situ. Silahkan. Nanti di akhirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan iftar kepada saudaranya yang berpuasa, maka dia nanti akan mendapatkan minum dari tanganku, dari telagaku, yang mana dia tidak akan haus sampai dia masuk surga. Silahkan. Ini masih boleh kita, tingkatan kita mungkin masih seperti itu. Kalau nggak ngarep-arep dunia, ngarep-arep surga. Atau mungkin kita puasa karena takut untuk masuk neraka. Atau mungkin kita puasa karena takut kita nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Silahkan, karena memang kita masih tingkatannya seperti itu. Tetapi selama harapan itu kepada Allah, itu masuk dalam kategori ikhlas. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita bisa sampai tingkatan ikhlas karena Allah. Kita ikhlas karena Allah. Kenapa sih kita kok minta harapan kepada Allah? Padahal yang membuat puasa kita Allah, yang membuat diri kita Allah. Bahkan kalau ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkatan taqarrub, mendekat diri kepada Allah Ta'ala, mereka heran kepada orang yang beramal tetapi berharap kepada Allah Ta'ala untuk dibalas. Loh, kenapa? Karena yang menciptakan amal adalah Allah, yang menciptakan dirinya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, dan Allah Ta'ala yang menciptakan amal-amal kalian. Artinya apa? Yang menciptakan puasa kita ini Allah, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk puasa Allah, yang memberikan kekuatan kita untuk sholat Allah. Nah kalau kita kok mengharap upah dari Allah Ta'ala, ini kan aneh. Yang buat amal siapa, yang minta upah siapa?
Ada teman kita kerja, kita datang, Pak saya mau minta upah. Upahnya siapa? Upahnya dia. Loh, yang kerja siapa? Kita buat amal ini, yang buat amal siapa? Allah. Allah terangkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, dan setiap apa yang kalian kerjakan, apa saja yang kita kerjakan adalah ciptaan Allah. Tapi kita minta upah kepada Allah. Yang mengerjakan Allah, kita yang minta upah. Ini aneh. Tapi kalau kita diajak sampai ke sana, wah kita belum bisa, Pak. Tingkatan kita ini ya itu tadi, sholat duha supaya terjaga ekonominya, baca waqiah supaya kita dapat tidak terjadi kefakiran, baca istighfar supaya dosa kita diampuni, dan lain sebagainya. Tapi ini memang tingkatan ikhlas kita. Selama kita tidak meminta, mengharap dari manusia atau dari makhluk, maka ini kita masuk dalam kategori ikhlas, walaupun mungkin ikhlasnya kita masih seperti yang paling bawah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana semakin tahun ini kita semakin tingkatkan. Jangan sampai kita monoton, puasanya seperti ini terus, kemudian baca Qur'annya seperti ini terus. Tahun kemarin kita khatam 1 kali, tahun sekarang juga 1 kali. Ini pun wallahu a'lam, Pak Ustadz. Kemudian puasanya juga masih seperti itu, pokoknya yang penting puasa saja dikerjakan, pokoknya puasa saja. Matanya nggak dijaga, lisannya nggak dijaga, hatinya nggak dijaga, amalnya nggak dijaga. Kalau setiap tahun kok kita seperti ini terus, kami sering sampaikan di sini, ini bukan istiqomah. Yang namanya istiqomah itu as-subutu wan nama. Al istiqomatu hiya as-subutu wan nama. Yang namanya istiqomah itu tetap dan berkembang, bertambah. Kalau tidak bertambah, ini namanya bukan istiqomah. Pak, anaknya kelas berapa? Kelas 3, Pak Ustadz. Nanti tahun depan ketemu lagi, Pak, anaknya kelas berapa? Kelas 3, Pak Ustadz. Nanti 4 tahun ketemu lagi, Pak, anaknya kelas berapa? Alhamdulillah masih istiqomah di kelas 3, Pak Ustadz. Ini bukan istiqomah, ini anak bodoh ini, Pak. Uang 5 tahun kok masih di kelas 3 terus, ini bukan istiqomah, ini anak bodoh. Apalagi kok tahun kemarin kelas 3, tahun ini malah kelas 2. Tahun kemarin bisa khatam Al-Quran sekali, kok malah tahun sekarang tidak. Wah, ini lebih parah lagi nih. Dan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang hari ini sama seperti hari kemarin bukan istiqomah, tapi orang yang rugi, Pak. Kalau itu kok dinamakan istiqomah, nggak mungkin dia dikatakan rugi. Hari ini kok sama dengan kemarin, rugi. Hari ini kok lebih buruk dari hari kemarin, rusak dia. Hari ini kok lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia istiqomah dalam amalnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah ini sudah dapat 6 hari kita, 5 hari jalan sudah selesai, 6 hari mulai. Belum terlambat, masih ada waktu untuk meningkatkan bacaan Quran kita, masih ada waktu untuk membaca tasbihat kita, meningkatkan zikir kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah beberapa hari sisa Ramadan sampai akhir nanti kita gunakan waktu-waktu kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita tambahkan kualitas sholat kita, kuantitas sholat kita, kita tambahkan zikir kita, kita tambahkan Al-Quran kita, bahkan kita tambahkan sedekah kita. Semoga semua apa yang kita amalkan, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dan lebihnya semua dari kekurangan kami. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.